Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dan ayat atau perikop yang menjadi pembacaan kita kali ini terambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Nah, judul perikop ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan membacakan perikop ini bagi Bapak Ibu Saudara. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Kristus memberikan nasihat kepada para muridnya supaya mereka berjaga-jaga. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada semua orang juga dia berkata supaya mereka berjaga-jaga. Nah, Kristus memberikan ilustrasi tentang seorang yang bepergian, di mana ia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Ia memberikan perintah supaya para penunggu pintu gerbang mereka dapat berjaga-jaga, karena ia tidak memberitahukan kapan ia akan kembali pulang ke rumah itu. Nah, Kristus kemudian menghubungkan ilustrasi itu dengan sikap berjaga-jaga orang percaya yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, ketidaktahuan akan waktu kedatangan Kristus seharusnya menjadi suatu hal yang memotivasi kita untuk selalu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Di mana saja dan kapan saja kita harus siap mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sepanjang zaman orang Kristen telah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Misalnya saja di tradisi gereja awal. Pada awal-awalnya gereja berdiri, ada jam-jam doa yang ada dalam gereja-gereja purba. Nah, jam-jam doa ini sebenarnya dikembangkan dari tradisi Yahudi. Tentu saja tidak semuanya sama dengan tradisi Yahudi, karena beberapa jam doa itu mengikuti momen-momen atau waktu-waktu penyaliban Tuhan Yesus. Nah, prinsip dari waktu-waktu doa ini sama dengan seorang prajurit yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang kota. Demikian orang Kristen pun wajib untuk menjaga gerbang batinnya dari tipu muslihat iblis yang dapat membawa kita jauh dari Allah. Nah, memang saudara, kita tidak harus mempraktikkan jam-jam doa itu lagi sekarang. Tapi kita tetap harus terhubung dengan Tuhan. Kita tetap harus menyadari apa yang kita lakukan hari ini, sekarang ini. Apakah kita siap untuk menghadapi Tuhan ataukah belum? Jika kita belum siap menghadapi Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk menghadapi Tuhan. Ingatlah, setiap saat bisa menjadi momen di mana Tuhan datang. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, dan karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana jika hari Tuhan datang hari ini untuk menjemput saudara? Apakah saudara siap? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara keterjagaan batin untuk selalu siap menghadapi Tuhan ketika Tuhan datang. Kapanpun, dimanapun Tuhan datang, kita tetap siap untuk menghadapi waktu itu. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan karunia-Mu kepada kami.
Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan yang olehnya kami boleh diingatkan kembali untuk mempersiapkan hati kami dalam menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh menghadapi kedatangan-Mu dengan keadaan yang siap, keadaan yang ketika kami berhadapan dengan Engkau, kami tidak malu sebagai anak-anak-Mu karena kami mempersiapkan diri kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, biar apapun yang kami kerjakan hari ini itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.